Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serebelawan. Kemudian seperti ini dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel Insan, selalu Insan ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru mengenai masalah dan informasi terbaru sekitaran tentang budidaya jamur tiram guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Insan mau memberi satu berita ya guys ya. Jadi Insan sedikit tertarik dan merasa penasaran sih dengan budidaya jamur merang ya guys ya. Jadi beberapa hari ini Insan ada berkomunikasi ataupun ada mencari ilmu lah, menimba ilmu sedikit dengan beberapa teman yang kenal dengan petani jamur merang ya guys ya. Kalau teman-teman belum tahu jamur merang itu seperti apa, ya bisa ceklah di YouTube atau di Google lah ya guys ya. Nanti insya Allah kedepannya di channel Insan ini akan coba Insan bedah, karena Insan udah pesan bibitnya secara online. Mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan bibitnya itu ya sesuai harapan lah. Karena kita kan kalau di jamur merang ini masih pemula ya guys ya, ibaratnya kita mulai dari nol. Tapi mudah-mudahan kalau udah biasa main-main jamur ya nggak begitu sulit lah, mudah-mudahan ya guys ya. Tapi ya nggak ada kata-kata menyerah lah ya guys ya. Jadi kita coba bagaimana bisa dapat bibitnya online nanti ya berapa hari ya, katanya sih sekitar lama sih guys ya sampainya, karena dari daerah Jawa sana Insan pun nggak tahu, Insan belinya di Shopee sama Lazada. Jadi dari dua tempat itu kita coba pesen, karena kalau beli dari petaninya mahal karena bisa ada selisih harga seperti itu ya. Insan juga bingung ya guys ya. Kalau di Shopee dan di Lazada itu yang mahal malah ongkirnya, kalau bibitnya murah, bibitnya seharga backlog normal gini guys. Tapi kalau kita beli sama petani langsung itu bisa harganya 5 kali lipat ya guys ya. Ada yang jual 30, ada yang jual 50 suatu backlog, karena bibit jamur merang itu per backlog ya guys ya medianya. Jadi berbeda dengan jamur tiram. Kalau jamur tiram kan medianya jagung, serbuk, biji-bijian, tapi kalau jamur merang itu kebanyakan katanya medianya dari jerami atau dari sekam padi. Nah seperti itulah ya guys. Nah Insan pun belum paham kali, jadi kita masih sama-sama belajar, tapi akan kita bedah sampai ke akar-akarnya masalah budidaya jamur merang ini. Makanya kalian harus subscribe kalian supaya bisa lebih tajam lagi ilmunya tentang jamur ya guys ya. Dan di jamur-jamur lain juga nanti kita akan coba, karena di jamur kuping juga ini kan udah pernah main, tapi videonya belum ada ya guys ya. Mungkin nanti akan kita coba bedah lagi, akan kita coba eksperimenkan lagi. Menurut teman-teman ya guys ya, cocoknya kita buat satu channel lagi, berbeda setiap satu jenis jamur satu channel, atau kita gabungkan aja semuanya di sini gitu guys. Nah jadi pendapat kalian tulis di komentar di bawah ya guys ya. Jadi pendapat kalian itu nanti akan Insan pertimbangkan. Siapa tahu bang kalau dicampur-campur jamurnya ataupun channelnya nanti bingung bang, mending buat satu lagi channelnya tentang jamur merang atau tentang jamur kuping atau tentang jamur yang lain ya guys ya. Jadi setiap satu jenis jamur satu channel, nah seperti itu. Jadi terserah teman-teman lah. Tapi kalau menurut Insan sih, Insan enakan digabung ya guys ya. Jadi duitnya itu ngumpul ya guys ya. Tapi kalau teman-teman merasa susah, nanti akan kita buat channel satu lagi ya guys ya, nggak masalah. Yang penting ilmunya itu bisa sampai ke teman-teman dan teman-teman nggak susah mencernanya, seperti itu guys. Nah itu sekilas info aja, nanti kalau bibitnya udah datang kita review, kemudian kita praktekkan langsung. Nah jadi tema video pada kesempatan kali ini tuh Insan mau melihat bagaimana perkembangan miselium dari backlog jumbo yang udah kita daur ulang ya guys ya. Ini yang teman-teman seukurannya nih guys. Ini teman seukurannya ini lebih kurang usianya udah 7 hari 8 hari 1 minggu lebih lah ya guys ya, segini tuh guys. Ada sekitar 50-an log kemarin itu yang kita ikutkan stimannya. Nah ini guys miseliumnya segini guys ya, kalau ukuran 1 mingguan untuk backlog normal. Kita lihat untuk backlog jumbonya bagaimana. Ini backlog normal yang nggak didaur ulang ya guys ya. Kita lihat backlog jumbonya yang didaur ulang bagaimana miseliumnya. Nah jadi seperti inilah ya guys ya penampakannya. Kalau misalkan ada yang lebih cepat ya berarti itu kebetulan ya guys ya.
ini tanggal 6 guys, bulan 10 inokulasi, sedangkan ini video di tanggal 16, berarti 10 hari guys ternyata. 10 hari miselium big lobe jumbonya segini. Kemudian yang ini masih belum begitu terlihat. Nah ini guys, nih terlihat ya guys ya, mulai berambut. Kemudian yang di sini tuh, nah ini terlihat ya guys ya. Ini sebaris, 2 baris ini ke sana, ini big lobe daur ulang guys semua. Cuman kita mau melihat satu persatu itu bakalan repot sepertinya ya guys ya. Jadi akan kita lihat beberapa barisan aja lah untuk mewakilin nih guys. Jamur hijaunya ini nanti bakal jadi makanan empuk ya guys ya. Karena dia sudah mati, sudah nggak aktif lagi. Nah, ya seperti inilah ya guys ya pertumbuhannya. Tapi kalau nggak ada kontaminasi ini, walaupun lama pasti dia akan tetap turun, akan tetap jalan. Karena apa? Karena kan ini medianya kita balik, ini bagian yang bawah jadi di atas, bagian yang di atas jadi di bawah. Sedangkan bagian yang di awalnya di bawah jadi di atas itu dia memiliki kadar asam yang lumayan tinggi, kemudian memiliki kadar air juga yang lumayan tinggi, jadi agak sedikit sulit untuk ditembus oleh miselium jamur tiram. Tapi bukan berarti nggak bisa ditembus, tetap bisa ditembus tapi agak sulit. Jadi mungkin tebelnya butuh waktu lah ya guys ya. Lihat bagian yang sebelah sini nih sudah mulai terlihat miseliumnya. Nah, yang penting dia itu pasti jalan lah sih guys ya, kalau tidak kalau tidak terserang hijau yang baru ya guys ya. Nah ini miseliumnya sudah mulai merambat lagi. Memang perambatannya agak sedikit berbeda ya guys ya, dibandingkan dengan big lobe yang baru nih seperti ini. Sedangkan yang daur ulang nih seperti ini guys, tetap miseliumnya tebel walaupun perlahan tapi pasti ya guys ya. Nah ini dia guys, nih itu miseliumnya lagi tuh, sulit guys membongkarnya. Jadi ini udah seginilah. Nah tuh guys, miseliumnya tebel ya guys, bawahnya itu hijau ya guys ya. Teman-teman lihat tuh bawahnya tuh, hijaunya itu big lobe daur ulang ya guys ya. Jadi insan nggak ada tipu-tipu, benar-benar hasil eksperimen kita itu nyata dan real, bukan hoax, bukan pendapat, bukan kata orang, tapi ya benar-benar kita lakukan sendiri. Jadi buat teman-teman yang udah kesasar ke channel ini tuh nggak subscribe itu rugi ya guys ya, karena ilmunya benar-benar real, benar-benar nyata. Jadi kalau yang mau fokus tetap ngikuti channel ini aja ya, mudah-mudahan bisa ya guys ya. Yang penting sabar, banyak eksperimen. Kalau yang mau instannya, yang mau cepatnya, kemudian mau tanpa resikonya, bisa ikut pelatihan di channel Insan. Banyak peserta yang lain, sebagian sudah pada kelar pelatihannya, udah bisa sendiri. Kemudian yang sebagian masih dalam proses, yang sebagian ada juga yang udah mendaftar sampai sekarang belum praktek karena belum sempat, katanya ya guys ya, belum sempat, belum ada waktu untuk melakukan prakteknya. Jadi nggak masalah, tapi ya tetap kapanpun dia menagih ilmunya itu ya udah pasti diikutkan, nggak mungkin Insan lupakan walaupun udah bertahun-tahun. Nah seperti itu guys. Nah jadi buat teman-teman, ini dah dia channel Insan. Di video berikutnya nanti mungkin kalau sudah datang bibit, kita akan bahas jamur merang. Kita akan bedah seperti apa bibitnya, medianya, kemudian tutorialnya, prakteknya, bahan bakunya apa aja. Karena kalau di jamur merang ini katanya lebih banyak lagi media yang bisa kita gunakan, kemudian lebih simpel, kemudian lebih cepat pertumbuhan jamurnya. Kalau di big lobe jamur tiram ini kan kita butuh waktu yang normalnya sekitar 1 bulanan ya guys ya. Sedangkan kalau di jamur merang mungkin bisa sekitar 15-20 hari aja udah bisa panen guys, katanya ya guys ya. Tapi saya juga belum terlalu tahu karena belum praktek sendiri. Jadi kita udah menimba ilmu sekitar 50-60%an lah. Jadi kalau belum praktek itu belum apa ya guys, gimana, belum deal ya guys. Sayangnya nggak ada yang buka pelatihan jamur merang ya guys ya. Kalaupun ada ya Insan bingung juga guys, gimana ya, karena Insan lokasi itu sempit guys. Andai kata Insan lokasinya itu lebar, mungkin Insan langsung ikut pelatihannya kemudian langsung buka ya guys ya. Itu kalau pemikiran Insan ya guys ya. Pemikiran Insan itu kalau ada biaya ataupun nggak ada biaya lah, misalkan ada lahan aja lah, ada lahan, ada yang buka pelatihan, udah Insan pasti ikut pelatihan dulu. Yang penting kalau ada lahan itu kan udah bisa langsung kita olah. Tapi kalau masalah lahan ini nggak ada, itu
merupakan biaya yang paling besar ya guys. Karena kita nggak bisa beli lahan per meter ataupun nyewa lahan per meter, minimal ya per rantai lah kalau di sini guys, jadinya ya susah gitu guys. Nah jadi itulah guys sekilas info mengenai ini dia backlog daur ulang kita. Nanti akan saya kabarkan lagi kalau udah jalan 20 hari atau 25 hari lah ya guys ya. Nah seperti itu guys. Nah jadi kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, di share kepada teman-teman yang lain supaya ilmu dan amal jariahnya terus mengalir kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.